Indah dari mahasiswa biologi UNAS. Kali ini aku mendapatkan tugas dari mata kuliah kewirausahaan untuk menjelaskan tentang goal setting aku. Jadi tonton terus ya. Iya, masih kayak tidur. Sekarang udah ganti baju nih. Oke, kita lanjut ya, bahas goal setting aku. Tonton terus. Oke, yang pertama itu adalah kuliah. Kenapa kuliah jadi goal setting aku? Nah, kuliah itu gak mungkin dong cuma kuliah aja. Yang pasti harus punya target. Ya, kuliah aku targetnya yang pasti harus berprestasi di akademik maupun non-akademik. Karena akademik aja gak akan imbang kalau akademik aja gitu. Jadi harus pakai non-akademik juga. Selanjutnya adalah lulus. Tentu kita pasti maunya lulus dong. Gak mungkin kita kuliah terus-menerus gak lulus-lulus. Nah, untuk mencapai itu pasti banyak usaha yang harus dilakukan dong. Seperti mungkin mengurangi main, mengurangi sesuatu hal yang gak penting, hal-hal negatif, atau disibukkan dengan yang berhubungan dengan pelajaran kah atau sesuatu yang positif lah intinya. Nah, yang pasti musuh terbesar kita itu adalah males, ya kan? Tentunya pasti males itu benar-benar ngaruhin banget kan. Jadi di saat males tentu kita harus punya motivasi. Nah, motivasinya apa itu? Kita ngelakuin hal-hal yang bisa bangkitin mood, entah hobi kita atau apa. Jadi di saat kita moodnya lagi turun, naik. Jadi karena hobi kita ngelakuin hobi yang kita suka. Yang ketiga, setelah lulus tentu kita harus melakukan dan harus mempunyai target kan. Nah, kalau aku itu targetnya melanjutin S2 di luar negeri. Kenapa aku milih luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia aja? Ya tentu sama aja di Indonesia maupun di luar negeri. Yang penting dari diri kita gitu. Sebenarnya ini juga target dari orang tua juga, buat biar aku semangat. Dan tentunya insya Allah semoga aja dapat beasiswa di luar. Tentu juga itu gak mudah buat didapatkan, tapi yang penting kita semangat. Lanjut, setelah itu aku pengen bekerja di lembaga riset, karena tentu ilmu-ilmu yang telah aku pelajari aku pengen ngembangin lagi biar lebih bisa tahu manfaatnya dan bisa dimanfaatkan untuk di kemudian hari. Nah, setelah itu tentunya bekerja aja gak cukup dong, karena pasti gak selamanya orang bisa kuat untuk bekerja. Yang selanjutnya itu adalah aku pengen punya usaha yang usaha itu menghasilkan produk dari produk sendiri. Ya belum tahu sih itu mau produk apa. Yang pasti bisa bikin branded sendiri. Entah itu dalam hal makanan, minuman, entah barang apa. Yang pasti produk sendiri. Selanjutnya ini agak sedikit berhubungan sama keadaan kita sekarang sih. Keadaan kita sekarang itu semua lewat internet, online. Nah, goals aku kali ini itu adalah membuat web pembelajaran macam mungkin Ruang Guru atau apa ya, Zenius, pokoknya yang pelajaran gitu, tapi berfokus kepada anak-anak. Nah, ini juga berfokus ke biologi. Sebenarnya target aku sih masih biologi, belum ke umum. Gak ada salahnya dong kalau kita bikin web pembelajaran gimana caranya biar anak-anak zaman sekarang bisa mudah memahami pelajaran apapun itu. Nah, salah satunya biologi yang kadang suka kayak aduh pusing, bingung, ini banyak banget hafalannya, gak ngerti, kayak semacam kayak gitu. Kan jadinya orang tua sendiri yang bingung harus gimana ya. Dan gak ribet juga. Kalau di web itu kan kita gak harus pergi ke sana ke sini, dan ya mungkin bisalah buat jadi referensi belajar buat anak-anak, dan yang pasti asiknya
itu aku mau berangkatin orang tua haji dan termasuk mbah, karena mbah itu udah kayak orang tua aku sendiri. Aku dari kecil sama dia, jadi aku merasa aku perlu buat bahagia mbah aku dan orang tua aku yang pasti. Yang gak punya impian masa kecil, pasti kalian punya dong. Nah, impian-impian yang berikut ini itu termasuk impian aku masa kecil yang sampai sekarang masih aku ingat dan ingin gapai yang pastinya. Nah, impian aku ini yang pertama itu punya mobil. Mobilnya kayak gini. Nah, mobil ini kalian pasti tahu dong mobil apa. Itu impian aku, nggak tahu kenapa dari dulu aku pengen mobil itu. Walaupun ada mobil bagus gitu kayak gimana, aku tetap mau mobil itu. Nah, selanjutnya yang pasti punya rumah. Ya, mungkin seperti ini. Ya, pokoknya rumah lah ya, nggak harus gede-gede, tapi ya mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi yang ketiga ini itu aku pengen buat pusat pembelajaran. Pusat pembelajaran ini dia udah mencakup dengan sains, seni, memasak, bidang-bidang pembelajaran yang lain yang dibutuhkan untuk anak-anak. Kenapa aku terfokus sama anak-anak? Karena anak-anak adalah generasi muda penerus bangsa yang tentu kita harus jaga kualitasnya. Kalau misalkan kita melalaikan atau membiarkan anak kita berkembang dengan ya biasa saja atau ya semacam itulah, itu bakal merusak bangsa kita juga dong dan negara kita. Jadi aku pengen ada banyak anak-anak yang suka dan gemar belajar, terutama kayak membaca ya. Jadi salah satunya ini pusat pembelajaran ini itu ada perpustakaannya. Nah, perpustakaan ini itu dibikin senyaman mungkin biar anak-anak juga senang membacanya gitu. Nah, sembari dari anak-anak yang belajar atau bermain, jadi sebenarnya ini belajar sambil bermain, jadi biar anak-anak gak bosan. Selama anak-anak belajar itu orang tua bisa ke cafe atau parental education, ada satu ruangan khusus untuk orang tua mempelajari anaknya gitu. Selanjutnya seperti membahagiakan orang tua, terus aku juga pengen menikah dan memiliki anak. Aku sih belum punya target untuk umur menikah, tapi aku ingin target aku itu beberapa dari target aku itu udah tercapai baru bisa menikah. Jadi walaupun aku sudah menikah, aku tetap bisa menghasilkan uang atau aku sudah bekerja. Jadi nggak bergantung kepada suami. Setelah itu aku punya anak. Nah, kenapa aku ingin membuka usaha? Karena aku mau anak-anak aku ini bener-bener aku yang asuh. Karena bagaimanapun juga guru terbaik itu adalah orang tua, orang terdekat dari seorang anak. Jadi kalau misalkan orang tua itu bisa dekat sama anak dan bisa mendidik dengan baik, anak itu akan bertumbuh dengan baik. Dan jangan sia-siakan masa emas seorang anak kalau misalkan kalian gak mau ditinggalkan sama anak. Tentunya gak mau dong. Pengen bisa banyak bahasa, maksudnya mahir dalam beberapa bahasa. Ya tentunya kita bahasa Inggris itu sudah pasti ya, karena itu bahasa internasional. Lalu bahasa Arab, bahasa Turki, Korea, Jepang. Itu sih yang baru aku targetkan. Ya mungkin usahanya itu seperti latihan beberapa kosakata sedikit demi sedikit dan pengucapannya. Karena sebenarnya terkadang kita sudah bisa menggunakan bahasa tersebut atau mengerti, tapi kita tidak bisa pengucapannya gitu. Dan tentu jangan lupa
Kalau untuk memperdalam sekali, seperti misalkan kita harus les atau benar-benar intensif belajar. Setiap manusia itu pasti akan tua dan akan berakhir mungkin meninggal ya. Itu sudah pasti. Nah, yang pasti di saat masa tua kita nggak ada yang mau dong sakit-sakitan. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan kita, kesehatan fisik, kesehatan mental itu penting banget. Karena kalau mental kita nggak sehat, otomatis fisik kita nggak sehat. Dan di saat fisik kita nggak sehat, kalau mental kita juga ikutan nggak sehat, itu nggak akan sembuh-sembuh, ya kan? Jadi mereka berdua itu saling berkaitan. Nah, jadi kalian harus jaga kesehatan. Oh iya, ketinggalan ada 2 lagi, yaitu aku ingin membuat penulisan ilmiah